bisa lihat di Facebook masing-masing ya. Oke. Belum. Belum, tar dulu. Belum, Pak. Taruh. Lagi proses ya. Oke, sudah on. Belum di sini. Proses ya. Oke. Oke. Sudah? Halo Maya. Oke. Selamat sore teman-teman yang di FB Live. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sudah mulai kan? Sudah? Sudah Maya, Oh, udah, oke. Selamat sore teman-teman di FB Live. Gimana nih kabarnya sore-sore di minggu indah ini? Semoga sehat walafiat ya. Hari ini kita mau talk show, bincang-bincang tentang kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, bukan hanya yang punya tantangan kesehatan, tapi yang bagi yang sehat pun harus concern dengan kesehatan dia sendiri. Oke, saya di sini saya Maya, saya host talk show kali ini. Saya tidak sendiri, saya akan mengundang rekan saya, yaitu background beliau seorang pengusaha, Ibu Intan. Selamat sore, Bu Intan. Selamat sore Maya. Waduh, Aduh, cantik banget. merah putih ya besok. Iya, tetap semangat. Iya Mai, hari ini memang kita akan bicarain mengenai tips new normal untuk penderita yang tantangan ya. Betul tadi Maya bilang semua juga sekarang lagi ningkatin daya tahan tubuh, bener nggak? Iya bener. Sekarang mah udah nggak mikirin yang sakit aja, yang sehat harus benar-benar harus concern sama kesehatan mereka. Iya betul. Kita yang sehat
mungkin nggak Iya, apa ya, harus lebih concern lagi bagi mm-mm. anugerah-anugerah gitu. Karena Betul Ibu. kesehatan memang semua bisa ikuti gitu ya. Mm-mm. Tapi kan Betul, kalau betul. banyak orang yang punya anugerah seperti hari ini, tips kita untuk para penderita Untuk gagal ginjal ya, gagal ginjal ya, ya benar. itu Ini harus benar-benar harus ekstra sabar, ekstra, apalagi pasangannya ini. Aduh, bagaimana ini ya? iya betul ya, apa namanya, tentu Hmm, musti ekstra yang justru kita mau tahu ya, karena sekarang penderita gagal ginjal tuh banyak ya. Eh, iya. Dulu sih saya kayaknya cuma lihat beberapa orang yang saya tidak kenal gitu. Kalau sekarang di Hmm. lingkungan kita sendiri ada gitu. Jadi yuk kita dengar apa hari ini kebetulan kita dapat kesempatan ya. Sebelumnya terima kasih dulu sama yang sudah ada di FB Live ini ya, karena Ya, mengikuti acara kita ini. Eh, ini bermanfaat banget karena belum tentu ada ulangan banget. ini. Iya, Langsung benar Ibu bisa dengar bagaimana tips-tipsnya. yang mengalami ya. Betul. Nah, ini ada Bapak Andri Mulya dan Ibu Dinar Palupi. Selamat sore. Mereka Selamat sore. orang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, benar banget ya Bu Intan ya, apa namanya, apalagi kalau misalkan yang kita tahu bahwa yang menderita sakit ginjal itu apa namanya pasangan sendiri gitu ya. Yang pasti kan biasanya kalau gagal ginjal tuh biasanya kan komplikasi dulu gitu. Komplikasi biasanya mungkin diawali dari sakit hipertensi atau apa namanya diabetes gitu, which is itu biasanya juga udah lanjut usia gitu kan ya. Nah zaman sekarang justru malah banyak yang masih muda-muda gitu ya, kayak ya lumayan lah ya kalau kita kan udah mungkin ada yang 30, ada yang 40 gitu. Nah itu sebenarnya ya kaget ya, pasti shock ya kalau misalkan di keluarga kita ada yang menderita gagal ginjal gitu. Nah, iya, jadi untuk apalagi di zaman sekarang gitu ya, zaman yang benar-benar di masa pandemi itu sulit apa ya, mungkin udah pertama kali shock, kaget gitu ya, di keluarga kita ada yang sakit gagal ginjal ditambah kondisinya pandemi gitu kan. Orang kesusahan nih mau cek ke dokter, mau ke apa namanya, mau cek segala macam treatment kan. Sebelum kita tahu itu gagal ginjal kan pasti ada proses kan, dari awal, dari cek mungkin urin apa darah, terus kemudian USG dan lalala gitu kan ya, pasti kan panjang. Itu aja udah penuh, pasti udah ketakutan, aduh gimana nih nanti dikira corona lagi kan, akan repot ya kayak gitu. Nah makanya Andri kebetulan udah setahun ini sih apa namanya cuci darah, dan awal-awal sih shock banget, kaget banget, tapi nggak ada pilihan gitu ya, dimana semua dokter juga bilang ini pilihannya Harus tetap satu-satunya jalani ya. ya cuci darah atau CAPD atau ya transplantasi ginjal gitu kan. Tapi yang kita pilih adalah sambil kita mikir ya, kita cuci darah dulu gitu, karena dampaknya kalau nggak cuci darah, kalau nggak cepat cuci darah juga fatal. Jadi nggak ada pilihan saat itu. Terus lanjut aja, makanya pas setahun ini ibaratnya sambil kita apa ya, mungkin mencari cara bagaimana bisa memperkuat ya tubuhnya, apalagi di masa pandemi. Khawatir iya pasti, tapi kita kalau nggak ada pilihan mau diapain, yang pasti kita cuman hanya berdoa dan bagaimana caranya kita bisa menjaga imunitas tubuh kita gitu supaya nggak gampang sakit gitu. Karena posisinya sekarang Mas Andri juga kerja juga, posisinya kerja juga, karena ya kalau laki-laki tiba-tiba drop sakit gagal ginjal kan pasti kan jatuh sedih ya, langsung drop banget gitu. Nah ketika dia punya kesempatan cuci darah dan dia bisa kerja lagi, apalagi ini ada nih apa namanya, kita di-share juga dari teman bahwa kita tuh bisa konsumsi apa makanan yang apa bisa meregenerasi sel gitu ya.
Jadi itu ngebantu banget sih, ngebantu buat sehari-hari dia bisa, yang penting kan dia bisa beraktivitas, bisa mandi sendiri gitu kan, ibarat aktivitas sehari-hari, dia bisa bekerja, dia bisa berpikir. Terus apa namanya, biasanya kan kalau sakit ginjal juga ada salah satu ininya kan kena sarafnya juga kan. Nah ini yang mungkin tadinya ngomong melantur, tapi sekarang udah mulai sedikit lebih fokus. Jadi ya itu anugerah sih. Awalnya nggak bisa bangun sama sekali di Nah, tempat tidur. awalnya nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Terus Berarti nggak beraktivitas kantor juga enggak ya Mas ya? Selama 3 bulan. 3 bulan tuh saya tidak bisa kerja karena kalau Kram. dibilang tuh pertama kram, terus kadar kalsiumnya menurun. Jadi bangun dari tempat tidur tuh kayak jongkok gitu loh. Jadi agak sakit di dengkul, di bahu gitu. Itu umumnya sih orang yang menderita gagal ginjal juga kadar kalsiumnya seperti itu ya. merosot jauh, terus perut kembung, mual. Iya. Apa lagi? Kram lagi. Kram otot. Jadi kalau misalkan malam-malam nih, biasanya kalau orang kram itu kan diatur kakinya supaya agak rileks ya, maksudnya kakinya agak naikin ke atas gitu ya. Nah kalau udah nggak hilang-hilang itu curiga ada gagal ginjal. Ada penurunan organ, terutama di ginjal kemungkinan, tapi mesti dicek dulu gitu. Tapi ini kita kasih tahu aja kalau misalkan itu udah kram yang nggak hilang-hilang, sebaiknya dicek. Gitu. Iya sih. Pak Andre, saat itu ketika menurun sekali seperti nggak bisa bangun apa segala macam, yang terpikir bagaimana Pak? Apa usaha apa yang Bapak lakukan supaya bisa beraktivitas normal lagi, Pak? Pertama kali yang saya pikirkan tentu keluarga ya. Kan usia masih 40, anak-anak masih kecil-kecil ya. Yang saya pikirkan pertama, anak saya masih sekolah. Terus bagaimana ibaratnya nggak mungkin ibunya juga bisa menghandle semua. Anak saya ada 4 totalnya. Gitu kan. Waktu itu baru hamil anak keempat. Baru hamil anak keempat gitu. Baru lahir gitu. Oh, lahir. Nah, jadi salah satu yang motivasi keluarga gitu kan. Istri saya juga, saya berterima kasih kepada istri saya. Pasti dia juga shock usia 40 tahun menghadapi orang dengan gagal ginjal. Suaminya sendiri itu kan sangat sulit ya. Seperti itu. Nggak tahu harus seperti apa menghadapi seperti itu. Kita cari bantuan sana sini ke rumah sakit. Oh, seperti itu. Terus ya gimana caranya kita bisa bertahan kan? Ya saya waktu itu banyak mencoba ini ya saya tuh mencoba untuk meregenerasi sel katanya karena ginjal itu kan sangat sulit ya diperbaiki. Nah, seperti itu. Salah satu pilihannya adalah kita memperbaiki fungsi-fungsi tubuh saya yang lain. Ibaratnya jantungnya diperbaiki, organ-organ yang lain diperbaiki, pencernaannya diperbaiki. Ketika gangguan itu terjadi, misalnya ketika saya mual, kram, saya masih fokus, masih bisa bertahan gitu. Tidak seperti orang kolaps. Ibaratnya, aduh nggak kuat nih, udah bawa aja ke rumah sakit. Nah, tidak seperti itu. Ibaratnya, oh pusing nih kita tidur, kita konsumsi apa namanya? Alpha Meta dan Alpha Spin itu sangat membantu ya, membantu untuk mempertahankan kondisi saya saat ini. Alpha Meta itu apa Pak yang dimaksud Bapak? Jadi Alpha Meta itu mempunyai kandungan namanya apa ya? Ini? Alpha PSP. Nah, Alpha PSP itu kan minuman untuk makanan sel. Bapak itu bilang bahwa harus meregenerasi sel, makanya ketemu produk ini. Alpha Meta. Saya berterima kasih juga kepada teman saya ya yang udah menawarkan kami ini Alpha Meta dan Alpha Spin karena ini salah satu produk yang memang komplit gitu untuk memperbaiki fungsi sel kita. Jadi dia bekerja dari dalam tubuh kita sendiri. Ibaratnya kita tuh men-self healing kita sendiri. Ya, karena kan kalau misalnya ini kan makanannya yang dari ibaratnya beras merah ya, sebenarnya kandungannya kayak beras merah gitu. Nah, kalau misalkan
dia lagi Organik juga. kembung, nggak bisa makan, dan organik juga gitu. Nah, kalau dia misalkan lagi Mual, nggak bisa mual, makan. kembung, terus susah makan, karena kan minumnya juga mesti dibatasin. Terus makannya juga bingung makan yang mana, takut salah makan nanti jantung berdebar gitu kan kalau gagal ginjal kan. Nah, jadi kalau ini sebenarnya aman gitu. Jadi ini bisa membantu untuk meregenerasi selnya, kemudian dia mensupport organ-organ tubuh yang lain gitu biar lebih sehat. Nah, terus ini juga ada cerita waktu itu kan pas HD pertama di bulan Juli itu kan dia belum mengkonsumsi ini ya. HD pertama bulan Juli. Nah, terus habis itu kita konsumsi ini. Terus di Oktober itu masuk HD pertama kan masuk rumah sakit ya di HD itu cuci darah. Iya, Nah, di rumah terus sakit. di rumah sakit cuci darah pertama memang harus di rumah sakit, kemudian berobat jalannya nanti 2 kali seminggu dia cuci darah. Terus di bulan Oktober itu karena setelah HD kan dia udah mulai kerja tuh. Nah, setelah kerja kan udah kasihkan tuh, wah biasa nih udah kayak biasa kerja, terus apa minum ini kadang-kadang suka lupa gitu kan. Terus di Oktober HB-nya ngedrop. HB-nya ngedrop. Yang tadinya HB itu kan minimal banget harus 9. Nah, karena HB-nya ngedrop, dia nggak bisa 7. cuci darah, itu 7. Nah, 7, terus dia nggak bisa cuci darah. Habis itu pas dikonsumsi ini lagi, dia lumayan stabil lagi. Jadi itu HB-nya 8, 8,6, 8,3 gitu. Walaupun nggak 9, tapi ini masih bisa ngebantu mensupport kita untuk meningkatkan fungsi-fungsi yang lain sehingga HB-nya itu bisa bertahan dan bisa nggak ke rumah ya. sakit, cuci darahnya di klinik. Ya. Kalau harus ke rumah sakit kan ibaratnya saya harus daftar lagi dari awal ke IGD, apalagi zaman corona ini IGD kan sangat-sangat dihindari gitu IGD itu kan. Kita sakit yang lain ya bisa-bisa kena sakit COVID gitu. Jadi kalau dibilang energi Bapak juga ada tambahan ya dengan meminum Alpha-Meta ini gitu. Iya, saya merasa lebih fit ya karena Alpha-Meta ini emang dia membuat itu energi sel ya. Jadi kita nggak terlalu kembung juga karena bisa gampang dicerna sama tubuh. Dan itu juga bisa sebagai suplemen buat pelengkap gitu. Iya, jadi kalau orang dia nggak bisa makan, kalau mungkin kecapean atau apa, tinggal pakai ini minum habis ini. HD kan biasanya kita tuh saya tuh bahasa nggak nyaman, badan tuh meriang, nggak nyaman, badan aneh lah rasanya seperti itu. Dan Alpha-Meta itu membantu, bisa juga mual ya pas lagi habis HD seperti itu. Dan Alpha-Meta itu membantu kita konsumsi, dia mudah diterima sama oleh tubuh. Jadi mualnya itu bisa kita hilangkan seperti itu. Karena kalau mual itu sangat tidak nyaman untuk orang HD. Selain itu kalau yang nggak nyamannya dibantu dengan apa, Pak? Istri saya suka pakai Alpha Spin ya. Jadi kalau kepala agak pusing itu habis HD, Alpha Spin ini digunakan istri saya untuk kayak gini nih. Di rotasi gitu ya di sekitar kepala dan bagian-bagian yang tidak nyaman gitu ya. Itu terasa efek seperti getaran frekuensinya itu terasa sampai ke ini kepala saya gitu kan kalau bagian yang tidak nyaman, dan itu emang membuat badan itu lebih enak gitu, lebih nyaman, lebih ringan seperti itu. Jadi bantu banget dengan Alpha Spin juga jadi Alpha-Meta. Ya. Jadi lebih fresh, jadi lebih bisa aktivitasnya itu benar-benar nyantai ya, Pak ya. Ya. Bagaimana dengan katanya kan kalau orang cuci darah nih berarti minumnya sedikit ya. Minumnya sedikit. Kalau Alpha Spin bisa digunakan membantu untuk air minum? Jadi itu bisa seperti itu misalnya kita konsumsi kan kan dibilang airnya konsumsinya dikit gitu minumnya. Ya kita minum itu misalnya Alpha Spin itu selain diminum bisa juga dicampur ke makanan. Jadi tidak menggunakan air yang berlebih juga seperti itu.
Terus apa spinnya ini membantu apa namanya tuh air itu menjadikan air itu Alkali. alkali, jadi Hmm. sedikit pun lebih bermanfaat dibandingkan air biasa. Oh, jadi ada bedanya ya Pak Jadi ya. lebih Ya, Ini ada apa? bedanya. Ada lagi jadi lebih ringan gitu. apa menghilangkan rasa tidak nyamannya gitu Pak kalau habis cuci darah? Ya, Ada lagi mungkin yang bisa membantu supaya Matras. lebih nyaman gitu rasanya. Kan Oh. katanya habis cuci darah tuh oh ada ada travel set itu apa matras ya, tempat tidur gitu yang ada Magnetnya. magnetnya gitu. Jadi kalau habis cuci darah saya tidur malamnya, pas pulang ke rumah saya tidur di atas matras. Matras yang dari apa? Travel setnya. Travel setnya dari Alpha Meta ini juga. emang ada bedanya Pak rasanya tidur di matras biasa sama di atas matras Beda beda. Jadi dia seperti apa ya, melancarkan sirkulasi darah kita, gitu kan. Jadi kalau kita habis cuci darah itu terasa seperti dingin, badan tuh nggak nyaman, nggak bisa keluar keringat, dingin, nggak stabil gitu. Ibaratnya dengan di matras, tidur di matras itu kita sirkulasi darahnya itu menjadi lebih lancar. Waduh, Mai, kita dapat info yang luar biasa ini. Banyaknya produknya nih. Iya benar. Keren produk-produknya yang di-sharingin sama Mas Andri nih. Aduh, benar-benar memang tipsnya paket komplit ya Bu Intan ya. Jadi dari makanannya dapet, dari apa air ya tadi yang alkali ya, dari Iya. Alpha Speed-nya dapet, terus tidur nyenyaknya juga di matras. Waduh, ini benar-benar emang tips banget ini Bu Intan. Iya. Sekarang boleh tahu nggak kalau mamanya pengalaman dari Pak Andri ya dan Mbak Dinar nih yang nemani ya. Teman-teman penderita gagal ginjal nih, apa nih sarannya lah gitu? Sarannya, yang pasti tetap semangat ya. Kalau memang pilihannya adalah cuci darah ya kita jalanin aja gitu. Tapi kita support, kita dukung dengan ya ibaratnya mengkonsumsi juga ya kayak ya Suplemen yang tambahan ya, karena kalau ngandelin tetap berjalan cuci darahnya, tetap minum obat-obatan dokter, tapi kita mengatur bagaimana caranya suplemen-suplemen yang dibutuhkan itu tetap masuk gitu. Jadi nggak cuma tergerus. Kadang kan kalau cuci darah mungkin ada radiasi di situ, ada zat-zat kegerus. gizi kita kan kesedot sama mesin juga. Zat-zat gizinya kan kesedot sama mesin juga, HB-nya juga turun juga kan. Iya. Jadi banyak hal yang memang dan tidak nyaman juga habis cuci darah. Ya nggak masuk sebenarnya ke badan kita gitu. Tapi gimana biar diganti dengan zat-zat yang memang bermanfaat buat tubuh kita gitu ya. Ya, keren. kita milih ini sih Alpha Meta sama Alpha Spin, alhamdulillah bisa. Apalagi saat ini kita sangat sulit ke rumah sakit ya. Jadi kita cuma bisa bertahan, ibarat kata nih Alpha Meta dan Alpha Spin ini ngebantu kita tidak terlalu sering ke rumah sakit. Cuci darah iya tetap ibarat kata untuk mempertahankan kesehatan, obat-obat dokter tetap. Tapi Alpha Spin dan Alpha Meta ini membuat ibaratnya saya tuh tidak terlalu sering kontrol ke rumah sakit. Dijarakin bisa lebih panjang gitu ya Pak ya. Sesak napas lah atau HB turun, meriang. Sebenarnya emang musuh terbesarnya HB turun sih, HB turun. Tapi kalau sesak napas biasanya mungkin kalau ada penyakit yang lain kayak jantung atau diabetes ya. Kalau dari awalnya dari jantung, komplikasi jantung. Ada komplikasi, terus dia minum air putih terlalu banyak, kerendam, nah sehingga dia akan sesak napas gitu. Memang ada beberapa juga yang responnya beda-beda ya, ada yang sesak napas, ada yang aku yang meriang itu ya. Meriang. Iya, kram, nyaman. Iya, jadi memang kita mesti mengenali diri juga sih, mengenali keluarga yang sakit ini, kira-kira dia tuh seperti apa gitu keluhan-keluhannya. Jadi kita tahu bagaimana menghandle si yang sakit ini gitu. Ya, penting banget berarti ya. Terima kasih banget Pak Andri
Mbak Dinar, ini tipsnya sangat membantu sekali gitu. Dan beruntung Benar. kita harus berterima kasih nih karena udah Iya. melalui ya. Karena kan kita nggak bisa tips orang yang nggak pernah ngalamin. Bener Iya. Bu Intan, bener banget, bener. Ya kan? Ini emang benar-benar spesial banget talk show kali ini. Karena emang dapat sharingan dari Mas Andri ya, selaku memang penderita yang mengalami, sama dari kesabaran pasangannya ini yang luar biasa. Terima Ini kasih. pembelajaran banget untuk bagi yang mengalami di mungkin teman-teman yang di FB Live ini mempunyai keluarga atau pasangan, itu bisa dapat tips yang komplit lah dari Mas Andri dan Mbak Dinar. Teman-teman tetap semangat ya di masa pandemi. Nah, ini menarik tadi dari pembicaraan ini bahwa Pak Andri nyebut ada Alpha Meta, Alpha Spin, ada Smart S3 ya gitu. Mestinya ingin tahu teman-teman di FB Live yang nonton di sini ya, apa sih itu? Betul nggak, Mai? Iya bener Bu. Kan pasti bingung, Alpha Meta itu apa, kok botol-botol kuning gitu, apa sih isinya? Ya kan bisa mungkin dijelasin lagi. Yuk kita berbagi nih ya. Saya juga mengkonsumsi itu dan produk-produk itu udah lama ya. Dan saya kenapa makin percaya gitu bahwa ini sangat membantu gitu. Contohnya Alpha Meta, tadi disebut Alpha Meta itu kulit ari beras ya. Kulit ari beras ini bukan kulit ari beras sembarangan gitu. Saya juga baru tahu bahwa memang dari hasil penelitian kulit manusia itu paling cocok untuk kebutuhan alpha PSP yang biasanya didapatnya bagusnya ya dari gandum dari padi, dari tanam padi. Itu penelitian ya. Dan seperti apa ini kulit arinya? Bukannya seperti kita beli di pasar, karena ini harus melalui proses yang benar gitu. Karena umur gabah itu cuma 2 minggu. Nah, yang biasanya kita makan itu kan udah di gudang berapa lama. Nah, ini kan berarti sudah diproses gitu yang betul. Dan lagi, ini organik karena tidak menggunakan pupuk sembarangan gitu. Ini hanya dari binatang gitu, yang 4 binatang tuh, cacing, bebek, ikan, kodok gitu. Jadi dari mereka lah teman-teman untuk membuat tanaman ini. Ya, berarti benar-benar baik ya. Nah, Iya. ini dia yang dipentingin tuh alpha PSP. Nah, tadi dibilang ini buat regenerasi sel. Ya betul banget gitu. Karena memang kebutuhan sel kita memberi nutrisi yang benar. Biasanya kita kan hanya makan, hanya nyenengin perut ya, lidah gitu, tenggorokan. Buat tenaga. Nah, yang benar kan sebenarnya sel kita dikasih makan karena kan memang dia umurnya cuma 120 hari. Nah, kalau mamanya yang membelah diri yang jelek-jelek ya kitanya ya makin tua ya, makin sakit. Nah, kalau mamanya ada regenerasi sel berarti kan kita makin muda. Dan memang jadi membangunkan stem cell kita gitu dengan menutrisi yang benar untuk sel. Stem cell kan tugasnya merevisi, memperbaiki sel-sel yang rusak kan. Jadi Pak Andri itu betul gitu, nggak tepat memilih konsumsi alpha meta regenerasi sel, bukan sembarangan kulit ari gitu. Nah, belum lagi ternyata ini kan itu mikromolekul ya, kecil banget gitu. Jadi saya juga baru tahu waktu itu bahwa sel itu kalau dikasih makan kita sendiri harus punya tenaga untuk masukin makanan ke sel kita. Makanya yang udah-udah kan sering kita makan banyak terus akhirnya kita lemes ya. Bener nggak? Banget tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau yang perut aja ya, Bu. Betul, alpha meta ini karena mikromolekul, dia tidak perlu tenaga yang besar untuk masuk ke dalam sel. Makanya malah berenergi. Jadi nggak heran Pak Andri bilang dia bisa beraktivitas untuk pergi ke rumah sakit, nggak perlu ke klinik saja, tidak perlu ke rumah sakit karena energinya juga jadi baik. Nah, untuk dapetin alpha PSP itu sebenarnya kita harusnya dapat dari 10 kg nutrisi beras merah. Nah, beruntungnya alpha meta udah dikemas kan, udah diproses, jadi cukup 1 sendok. Betul nggak Pak Andri? Nggak makan 5 kilo kan Mbak sehari? Ya, kalau makan 5 kilo nggak sanggup saya. Kembung jadinya. Nah, Terima kasih Pak Meta ya.
Jadi itu mungkin menjawab ya pertanyaan dari teman-teman, loh kok kenapa makan alpha meta kok saya bisa lebih baik gitu. Nah, belum lagi yang tadi dibilang alpha spin ya. Iya, pasti. Alpha spin itu kan kuncinya ini adalah frekuensi ya. Kita tuh baru bisa harmonis kalau frekuensi di keliling kita baik. Itu 7,8 Hz. Jadi bumi itu mengeluarkan apa namanya frekuensi yang 7,8 Hz itu. Makanya kalau kita di daerah yang bagus, kita segar kan. Tapi kalau mamanya kita di banyak di tempat wifi apa segala macam kita pusing kan gitu. Nah kalau mamanya di pusing itu karena apa? Sel-sel kita lengket. Jadi dia kayak ketakutan, sama seperti orang kanker. Padahal kita nggak kanker, kita cuma pakai HP gitu ya. Nah, dari hasil penelitian lagi yang makanya saya senang, ini ada produk frekuensi yang menetralkan kita, yang menjadikan kita berfrekuensi sama seperti bumi, 7,8 Hz. Nah, itu adanya di Bama, gitu. Jadi kita sekarang nggak perlu rame-rame pergi ke Bama, udah susah juga traveling, mahal lagi ya. Memang tempat itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang cancer, dia bisa tinggal di situ, dia self healingnya jadi naik. Nah sekarang alatnya ini aja yang kita punya, betul nggak? Kita bawa Bama ke rumah kita, istilahnya gitu. Nah, seperti AC kan, kita nggak perlu ke gunung, kita bisa pakai AC, kita rasa dingin. Ini juga sama. Jadi satu aja alpha spin oke gitu, frekuensi kita jadi netral ya. Jadi memberi kita kesempatan buat self healing ya, seperti Pak Andri bilang, kok saya jadi lebih rileks gitu. Kenapa saya lebih nyaman bisa tidur apa segala macam? Ya karena frekuensi di badannya netral, bagus. Nah, apalagi kalau mamanya kita bisa menyelamatin untuk seluruh rumah. Kalau kita pakai 4 alpha spin, itu jadi kita membuat quantum field. Nah, seperti pernah kita biasa lihat ya, kalau piramid itu, di bawah piramid itu, orang bisa jadi baik. Nah, ini dibuat piramid dari keempat alpha spin yang ini mengatur frekuensi. Nah, jadi orang-orang yang di bawah sini, dia bisa protek diri dari radiasi IMF itu yang keluar dari HP, yang bikin pusing gitu ya. Bahkan kan sudah terbukti gitu anak-anak yang autis atau cancer itu penyumbang yang terbesar itu bisa dari, bukan terbesar ya, maksudnya penyumbang yang berat gitu adalah dari environment yang nggak sehat gitu, radiasi IMF itu. Nah, jadi berani punya HP, punya gadget, ya harus berani juga memproteknya ya. Betul nggak? Setuju, Bu. Setuju. Nah, jadi beruntung sekali Pak Andri, Bu Dinar udah ketemu dari awal ya, dari cuci darah pertama udah ketemu produk-produk ini ya? Iya, betul. Hari ketiga di rumah sakit. Iya, pas cuci darah pertama kali udah Dikasih tahu. di teman ada yang menawarkan produk alpha meta ini. Iya. Sangat-sangat selektif ya, mana yang bisa dimakan, mana yang bisa diminum gitu. Karena ini cukup aman, jadi kita ambil pilihan ini gitu. Ada lagi tadi yang disebut ini ya, travel set ya. Jadi ada matrasnya ya. Kenapa kok bisa kedinginan terus kata Bapak kalau tidur di situ jadi lebih nyaman. Iya, nyaman banget. Sama benar gitu, ini juga saya berterima kasih saya ketemu dengan produk ini ya, matras ini, karena buat tidur saya juga nyaman. Yang paling lama kan tidur ya di tempat tidur, bukan naik mobil ya. Perhatiin tempat tidur saya gitu. Boleh dilihat gitu sebenarnya kenapa bisa terjadi relax ya. Itu terbuat dari ada magnet-magnetnya, bukan dari listrik loh ya, dari magnet-magnetnya, ada turmalinnya gitu, ada bahan-bahan materialnya yang baik gitu. Nah kalau dari magnetnya, kenapa kok dibilang harus ada magnet? Kita makhluk bergerak. Jadi kalau kita tidur kita diam, bisa-bisa sel kita juga diam. Nah itu jadi peredaran darah nggak lancar. Nah, dengan ada biomagnet itu berarti memstimulasi jadi
peredaran darah tetap lancar. Kan kalau kita mau sehat, peredaran darah baik ya, makanya kita suruh olahraga. Tapi kan nggak setiap hari orang bisa olahraga ya. Nah, Betul, Bu. ada turmalinnya ini, dia bisa mengeluarkan anion. Nah, anion inilah yang membantu kita lebih segar kan, lebih baik lagi. Nah, jadi mungkin ini menjawab dari Pak Andri bilang, kok saya kedinginan, tapi kalau tidur di Smart 3 ini saya bisa lebih nyaman. Mungkin itu dari saya tentang apa itu produk-produk itu. Gitu, Maya. Iya, produknya keren, udah penjelasannya juga sangat singkat, padat ya teman-teman di FB Live. Ini benar-benar memang kesempatan kali ini, talk show kali ini sangat eksklusif karena kita belajar langsung dari seseorang yang mengalaminya dan juga mendapat penjelasan singkat, padat, berisi dari rekan saya Ibu Intan. Jadi gimana ini? Kita mau ngasih Kali ya. Ya, gimana Bu? Pertanyaan kali, banyak yang nanya nih kalau saya lihat nih. Oh iya, boleh pertanyaannya. Siapa ini teman-teman yang mau bertanya? Boleh. Ada pertanyaan gini, apa namanya? Emangnya kita minum Avameta tidak mengganggu apa kan terbatas ya orang yang minum apa namanya orang penderita gagal ginjal tuh nggak sembarangan boleh makan. Nah ini mungkin dari Pak Andri ini yang bisa jawab Mbak Dinar. Mbak Dinar. Oh gitu. Pertama kita harus mengukur kemampuan tubuh kita dulu ya. Kemampuan tubuh kita menyerap air. Dokter biasanya suruh takang air pipisnya gitu kan. Masih pertama-tama. Jadi kita bisa mengira-ngira gitu. Seberapa banyak dulu kita bisa minum. Itu yang paling penting kan. Nah, begitu kita tahu seberapa banyak kita minum, misalnya bisa kita minum 800, 600, 700, 800, ataupun kita bisa minum 1 liter. Itu kita lihat dari hasil kondisi tubuh kita, jumlah cairan yang kita keluarkan dengan cairan yang kita minum. Pertama seperti itu. Ya kan? Terus, nah, Avameta itu juga kita bisa minum dengan kondisi misalnya air sedikit, atau kita taburkan ke makanan pokok kita. Misalnya kita makan nasi, kita taburkan Avameta. Nah, saya makan dengan seperti itu juga bisa. Kalau memang kondisi badannya misalnya tidak sanggup minum air terlalu banyak. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya ganti-ganti. Kadang saya minum dalam bentuk air gitu ya, makanya dilarutin pakai air Alfaspin. Nah, saya minum segelas kecil. Nah, terus yang kayak gini gelasnya. Ya. Atau ditaburkan di dalam bentuk makanan. Di makanan pokok itu. Terus kedua, ya tipsnya itu misalnya pas lagi mendekati cuci darah, kita bisa minum lebih banyak sebenarnya. Pas lagi HD itu. Puasin gitu ya, Bu. Iya, ibaratnya seperti itu. Karena akan disedot. Jadi ditambahnya nanti pas lagi cuci darah. Bonusnya. Gitu. Ya, mungkin pertanyaannya lebih dalam gini, karena kan pandai benar gitu, maksudnya keputusan itu bagus banget waktu sebulan setelah cuci darah, tapi berani mengambil keputusan untuk mengkonsumsi. Keputusan langsung konsumsi ya, Bu? Karena kan itu barang baru. Orang mikir-mikir dulu. Oh, karena ini pertama historis dari gagal ginjal itu, kalau misalnya kalau menurut dokter, ya waktu saya konsultasi, Bapak nih kondisinya sudah 5% gitu ya, di bawah 10%. Terus saya tanya sama dokter, Dok, kalau saya alternatif bagaimana? Bisa gak memulihkan ginjal saya? Dokternya, ya mungkin. Nah, itu nggak mungkin, Pak. Tapi terserah aja. Maksimal bisa naik 10 sampai 15%. Nah, ya dokter kan vonis saya seperti itu. Ya saya berusaha gimana caranya jangan ngedrop terlalu habis. Saya naikkan fungsi ginjal saya. Oke lah dokter,
10, 12 sampai 20%. Nah, kalau 20% ya itu udah alhamdulillah. Kenapa? Karena fungsi ginjal itu kalau 20% orang nggak akan terasa sakit. Oh. Gitu. Kalau kita orang tuh akan sadar sakit ginjal itu kalau ya 10% ke bawah. Ketika dia 20% dia akan nggak, orang itu gangguan-gangguan kecil aja gitu ibarat kata. Jadi gimana caranya saya itu menaikkan fungsi tubuh saya, ya ibaratnya, dan organ-organ saya yang lain biar bisa ginjal saya tuh naik sampai 20%. Itu target saya sebenarnya sih. Mbak Dinar kemarin Normal hidup saya. ya Mbak Dinar ada sebagai pendamping kan ya gak milih-milihin ya makanan yang boleh buat suami apa enggak gitu. Iya. Terus Posisinya apa buat Mbak Dinar oke lah kalau mau yang Alfameta terbuat dari beras gitu. Jadi berarti boleh suami untuk mengkonsumsi begitu. iya betul. Jadi kalau kita nyobain makanan biasa nih, kita juga ngerasa sih kalau kita makan nasi biasa nih, kok kita pengennya lapar terus ya, makan nambah-nambah terus gitu, gak kenyang-kenyang gitu. Nah terus dia juga suka kembung gitu. Kita juga suka ngamatin sih, kenapa sih kalau sekarang makan tuh kita terlalu berlebihan gitu. Nah terus kita lihat kandungannya juga, ini alfa meta ini ada alfa PSP, terus kemudian pas lagi kita coba, oh, ini kok kayaknya bisa rasa gitu karena ini bisa diserap sama tubuh dan ngilangin kembung gitu. Makanya ya kita terus konsumsi gitu. Iya, Gitu terus sih. konsumsi. Terus kita juga kan melihat ada informasi yang mereka juga sakit-sakitnya berat tapi ternyata bisa sembuh gitu. Terus ya kita belajar gitu kenapa bisa alfa meta dan alfa spin ini bisa cukup membantu orang banyak gitu. Makanya pas pernah kita tes juga ya berhenti alfa meta di bulan Oktober, dia langsung drop HB-nya. Jadi aku akhirnya kalau gitu kita mesti ya nggak ada pilihan juga sih sebenarnya. Udah kita jalanin aja yang sekarang kita konsumsi alfa meta, ya betul. kita lanjutin aja. Kita lanjutin. Wow. Oh iya. Gimana? Oke, di sini juga ada yang nanya ini Mas Andri, kan kalau sakit itu kan banyak orang yang mikir-mikir ya Mas ya. Ada yang nanya ini berbahaya nggak kalau misalnya dicampur sama obat dari dokter? Kadang-kadang suka kalau ada dapat info baru selain obat, itu kadang ada yang suka takut tuh. Nah, ini gimana penjelasan dari Mas Andri sama Mbak Dinar di-combine antara Combine aja kalau seperti obat itu. sama alfa meta itu. Kan kadang ada yang suka takut tuh. Diatur aja gitu kan. Ya sebaiknya memang dibedakan ya, karena dia alfa meta itu lebih nyerap ke tubuh kita, sedangkan obat-obat untuk gagal ginjal kan umumnya lebih berupa vitamin ya, kalsium, asam folat, vitamin B12, umumnya berupa vitamin gitu. Jadi sebenarnya dijeda aja. Misalnya kita pertama pagi minum alfa meta, biar tubuh udah nyerap, kita selang berapa jam, 1 atau 2 jam baru kita minum obatnya. Seperti itu. Oke deh kalau gitu. Terima Ya, kasih. selama diatur. Oke deh. Oke teman-teman, acara talk show kali ini benar-benar luar biasa. Thank you Terima Mbak Dinar, thank you juga Mas Andri, Bu Intan, Bu makasih. Intan, dan teman-teman ya teman-teman yang lain juga segera putuskan ya penjelasan dari Mas Andri udah paket komplit. Jadi beliau itu memang benar-benar memutuskan di saat yang tepat. Jadi tanpa pikir-pikir. Di sini juga ada promo ya, Bu Intan ya? Nah, kebetulan nih, kita ada promo nih. Hari kemerdekaan. Yes, pas. Oke, slide-nya ada? Jadi bulan ini memang ada promo macam-macam, tapi khusus tanggal 16 sampai 18 nih. 18. Ada promo. Itu yang komplit ya Bu? Iya. Antara
Alfa Meta dengan Kalau kita beli Alfa Meta, mm-mm. Bapak namanya bisa dapat Nah, ini dia. Vitomax gitu. Vitomax. Vitomax ini nutrisi dari tanaman yang gunanya untuk self healing dan proteksi diri. Wah, ini mesti dicoba nih, gara-gara kan kita suruh makannya banyak ya, buah-buahan sayuran, kagak kuat lah kalau sehari kita mesti penuhin 5. Kembung, Bu. Bisa saya beruntung lagi nih ada Vitomax. Ini keren nih promonya, bisa dapat Vitomax ya. Bisa dapat Vitomax 2 ya. Wow. Jadi Alfa Meta dengan 1 set Vitomax dapat free-nya ini Vitomax 2. Wah, ini benar-benar promo yang keren banget ini. Terus ada lagi itu promo yang tanggal 16 sampai 18 ya. Untuk promo yang mana ini? Yang 300 BV juga ada itu. Yang Alpha Spin ya, 1 ya. Free-nya juga dapat free juga. Mana ini? Oh ya, ini dia. Oh ini yang tadi kata Bu Intan tadi Quantum 5 ini paket Diamond Force ya, gratisnya ini waduh keren banget ini. Ada Alpha Spin mininya, berarti kalau dijumlahin dapat 5 buah Alpha Spin besar, yang kecil 1, Alpha Meta 2 dan Vitomax-nya 8 botol. Wow, ini benar-benar promo Agustus, promo berkah, promo kemerdekaan, promo bagi yang punya tantangan sama seperti Mas Andri juga ini benar-benar keren ya Bu Intan ini promonya. Ada untuk Agustus. Promo yang untuk coba yang 600 BV rasanya juga udah ada bonus yang bagus tuh. Nah, itu bisa ditanyakan kali sama yang mengundang link. Oh, ini juga ada nih. Oke, ini yang promo yang beli Alpha Spin 1 ya. Terus yang 600 itu yang paket komplitnya 3 macam, Alpha Spin, Alpha Meta, Vitomax. Yang bawah juga sama dan free-nya itu di sebelah kanan teman-teman. Itu ada gratisannya masing-masing BV-nya itu boleh ditanyakan kepada yang mengundang teman-teman untuk mengikuti acara talk show sore ini. Ya. Ya, betul. Jadi mungkin sudah selesai ini acara ya. Luar biasa. Ya. Terima kasih banget nih sama Pak Andri. Terima kasih pada Mas Andri, Mbak Dinar. Makin sehat. Terima kasih juga Bu Intan. Terima kasih. Dan teman-teman semua keren. Kita ada sebelumnya ini di live ini grup ya. Oh iya, ada ini ya. Infonya bagus-bagus terus ya. Nah, habis ini ada lagi juga. Ada lagi besok ya, Bu? Selasa. Oh, Selasa. Oh iya. Selasa. Wow, keren. Tentang orang yang udah usia lanjut tapi masih produktif. Keren deh, Spark of Life tuh. Keren banget dah. Bagus info. Oke, teman-teman ikutin hari Selasa itu. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti acara talk show ini. Tetap jaga kesehatan walaupun masa pandemi ini. Sekian dari saya dan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.